Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa juriyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wasyuhada wassalin ulamil amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin wa musanafin wa syarika ladhi wa arwahi abaina wa matin wa jadadina wa jaddatina wa qurabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa alim wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wa sunnari wa alifi hadal kitab nafa'anallahu bi ulumi sahalallahu fahmi syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Wa akhraja Abu Shaykh, dan telah mengeluarkan hadis atau meriwayatkan Abu Shaykh an Ibni Umarin, dari Ibni Umar. Apa hadisnya? Bunyinya fadlul waktil awali, keutamaan waktu awal sholat, alal akhiri, di atas waktu yang akhir, kafadlil akhirati, seperti keutamaan akhirat, alad dunia, atas dunia. Wa Turmuji, dan telah meriwayatkan Imam Turmuji anhu, dari Ibnu Umar, al waktul awalu, bermula waktu awal, minas sholati, dari sholat, ridwanullah, adalah keridhaan Allah, wal waktul akhiru, dan bermula waktu akhir dari waktu sholat, afullah, adalah ampunan Allah. Jadi lebih afdal keridhaan Allah daripada ampunan Allah. Wa Tabrani, dan telah meriwayatkan Imam Tabrani an Ummi Farwah, dari Ummi Farwah,
apa bunyi hadisnya, yaitu ahabbul a'mali, bermula amal-amal yang paling dicintai. Dapat sifat dengan maksudnya nih ya. Ahabbul a'mali, bermula amal-amal yang paling sangat dicintai, ilallahi, kepada Allah. Ta'jilus sholati, menyegerakan salat, di awali waktiha, pada waktu yang awalnya atau pada awal waktunya salat. Di awali waktiha, bagi awal waktunya salat. Tapi meskipun awal waktu salat jangan terlalu awal. Habis azan langsung qomat, jangan. Ya, jadi waktu awal itu masih ada waktu intizar. Umpamanya 10 menit sejak kumandang azan, diisi dengan bagi yang belum wudu, bagi yang udah wudu langsung sholat sunat qobliyah. Kemudian tunggu sejenak, beberapa menit, untuk lihat kiri kanan dah kumpul apa belum. Kira-kira udah banyak, imamnya sudah siap, nah, qomat dah baru. Itu masih awal waktu. Walaupun nungguin, bagi yang belum qobliyah mau qobliyah dulu, silakan. Rawa, telah meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, Aniz Zuhri, dari Imam Zuhri, qala, berkata Imam Zuhri, daholtu, aku masuk ke rumah, ala Anasin, menemukan Anas bin Malik. Masuk ke rumah Anas bin Malik. Di mana rumahnya Anas bin Malik? Di Bidimisko. Bidimisko di Damaskus. Wahwa, dan Anas bin Malik itu yabki, sedang menangis. Fakultu, maka aku bertanya. Fakultu, maka aku bertanya kepada siapa yang menanya? Kepada Anas bin Malik, kenapa nangis? Ma yubkika, apa yang menyebabkan kamu menangis? Apa yang menyebabkan Anda menangis? Faqala, maka Anas bin Malik menjawab, la a'rifu syai'an, saya tidak mengenal sesuatu. Saya tidak mengetahui sesuatu, mimma adraktu, dari apa yang telah aku dapatkan. Illa hadis salat, kecuali ini salat. Faqala, mana? Wa hadis salatu, dan ini salat, qad duyi'at, sungguh telah disia-siakan. Ya. Atau boleh juga qad duyi'atu, aku telah menyia-nyiakannya. Ya. Kata Anas bin Malik. Kayak dia menangis. Faqala al-Kirmani, telah berkata Imam Kirmani, wal muradu, dan yang dimaksud, bitaji'iha, dengan menyia-nyiakan salat, ta'khiruha anil waqtil mustahab, ialah menunda salat itu sehingga keluar daripada waktu yang disunahkan, yaitu awal waktu. Dia takhir salat itu sehingga keluar daripada waktu yang sunnah, waktu awal waktu.
La annahum, tidak bahwasanya mereka, akhiruha, mentakhirkan salatnya, menunda-nunda salatnya, an waktiha, sehingga keluar dari waktunya, an waktiha, keluar dari waktunya, bil kulliyati, secara keseluruhan. Jadi bukannya sampai keluar waktu sholat, umpamanya mau sholat zuhur sampai waktu asar baru mau sholat, udah azan asar. Tetapi di sini hanya sekedar ketinggalan waktu yang afdol, yaitu waktu awal waktu. Dia ketinggalan, telat aja dia, sehingga ketinggalan berjemaah. Kalau mau berjemaah, ya orang udah pada selesai, dia baru datang umpamanya. Nah, ketinggalan berjemaah dah. Sebab lalai. Jadi keluar dari waktu yang disunahkan, yang afdol, itu nangis itu. Padahal waktu masih ada. Katakan kalau memang itu sholat zuhur jam 2 deh, kan masih ada zuhur. Tetapi dia ketinggalan waktu yang afdal udah. Sebab kurang lebih kalau itu zuhur ya sejam yang pertama lah. Kalau memang itu 3 jam, jam pertama itu. Dia ketinggalan waktu afdalnya. Ya, itu menangis. Bagaimana kalau mereka yang pada ketinggalan sholat dan meninggalkan sholat, bahkan keluar daripada waktunya, maka bagaimana mereka nasibnya nanti? Itu baru ketinggalan waktu afdalnya aja sudah nangis. Anas bin Malik. Begitu kehidupan sahabat-sahabat. Waruya, dan diriwayatkan an Aqil bin Abi Talib, dari Aqil bin Abi Talib, kuntu amsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu adalah aku, amsi berjalan, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bilang Aqil bin Abi Talib, ketika jalan dengan Rasulullah, faizan, maka tiba-tiba, bukan faizan ya, faizan. Kalau faizan kan apabila, tapi faizan maka tiba-tiba. Jamalun ya'du hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seekor onta, jamalun, ada seekor onta, ya'du, berlari-lari, ya'du, berlari-lari, hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lari-lari, ngejar-ngejar sampai kepada Rasul. Itu onta. Wa qala, dan berkata itu onta. Onta bisa bicara nih. Apa kata onta? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amana, al-amana, al-aman. Tolong diamankan, tolong saya gitulah kira-kira ya. Al-aman, minta diamankan dia, tolong diamankan. Falam yalbas hatta ja'a khalfahu Arabiyun, maka senantiasa tuh, tiada henti-hentinya,
Dia bilang al-aman, al-aman. Ya, minta diamankan, ya, minta tolong diamankan. Sehingga hatta jaa, sehingga datang khalfahu, di belakang onta itu, Arabiyun, orang Arab Badwi, orang Arab gunung, Arabiyun. Wa mahahu saifun maslulun, dan bersama Arab Badwi itu dia memegang saifun maslulun, pedang yang terhunus. Wah, pegang pedang di belakang onta itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya Rasul, "Mada turidu min hadzal miskin?" Mada turidu, apa yang kau inginkan wahai Arabi? Bertanya kepada orang Arabi ini Rasul, ya. Mada turidu, apa yang kau inginkan min hadzal miskin, dari onta yang sangat miskin ini? Miskin di sini sedang merengek-rengek gitu nih onta nih, lagi minta pertolongan, ya. Qala, maka menjawab tuh orang Arabinya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtaraituhu bisamanin kasirin, aku telah membelinya unta ini dengan harga yang banyak. Apa harganya banyak? Mahal. Ya Rasul, aku telah membelinya unta ini mahal-mahal. Ya, walaysa huwa yuti'uni, dan tidaklah dia itu taat kepadaku, nggak mau nurut ini unta kepadaku, kata si Arab Badui tadi. Lalu gimana? Fa uridu an azbahahu wa antafi'a li bilahmihi wa antafi'a li bilahmihi. Fa uridu, maka aku hendak an azbahahu, akan menyembelihnya unta ini ya Rasul. Wa antafi'a bi lahmihi, dan aku manfaatkan dagingnya. Aku makan, aku olah dengan apa-apa yang kehendakku, nanti gue pengen makan aja nih. Kalau gitu kata keselnya tuh, ya, kan ku makan aja nih onta, nggak nurut, sembelih aja nanti deh, saya makan rame-rame. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada siapa? Bilil jamali, kepada onta. Bilil jamali, kepada onta. Jadi onta bisa ngomong dan bisa diajak ngomong sama Rasul nih. Onta ngomong, ya, luar biasa. Lima tusihi, kenapa kamu tidak nurut kepada Arabi itu, wahai onta? Ya, lima tusihi, kenapa kamu bermaksiat? Bermaksiat apa maksudnya? Nggak nurut, ya, kepada yang punyanya itu, pada Arabi itu. Maka onta itu menjawab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lastu usihi, bukannya saya bermaksiat kepada dia. Li'anni lastu akdir, karena bahwasanya aku tidak mampu alal amali, atas berbuat, bekerja, ya. Bukanlah saya bermaksiat, tidak taat kepada dia,
Ya, karena saya itu nggak mampu bekerja, wahai Rasul. Walakin usihi, ya, tetapi aku bermaksiat, aku tidak nurut kepada dia tuh, orang Arabi, Arab Badui. Kenapa? Li'annal qabilata, sebab qabilah itu, kelompok mereka itu, Arab Badui itu, allati ana fiha, yang aku ada di tengah-tengah mereka, aku dibelinya dengan harga mahal, lalu aku dibawa ke tengah-tengah mereka bersama mereka, yanamuna an salatil isya'il akhirah. Mereka kerjanya tidur ya Rasul. Mereka kerjanya yanamuna, pada tidur, anin salatil isya al akhirah. Tidak mau sholat isya sampai waktu akhir. Subhanallah. Begitu. Sampai malam-malam pada nggak sholat isya, tidur mulu kerjanya nih. Ya, orang Arab. Jadi kamu nggak taat. Betul. Saya nggak mau nurut sama orang yang nggak. Itu. Makanya Habib juga dulu ketika bayar dam, ya, atau korban dengan menyembelih unta itu macam-macam. Ada yang gampang disembelihnya, ada yang ngambek ngelawan segala macam. Sapi juga begitu. Rupanya tergantung ininya, orangnya juga rupanya. Yang mau dibikinin badal atau yang dibikinin dam atau apa itu, ya, korban, orangnya rupanya ahli maksiat gitu ya. Di macam-macam tuh. Ini benar-benar ya, onta luar biasa sampai bisa bicara sama Rasul. Jadi kalau ada yang punya, kita punya onta, ya taruh kalau sini dulu punya kuda gitu ya. Jadi kusir kuda. Jadi apa noh? Yang tukang, ya, tukang delman, naik delman, ya kan ada kusirnya. Kadang-kadang ada yang kudanya suka ngambek, ngadat, wah nggak mau jalan. Ada kacul-kaculukan segala macam. Nah itu mungkin yang punyanya nggak rajin ibadah kepada Allah, ya. Onta sendiri bisa bicara, ya. Falau ahadaka ayyusalli al-isya al-akhirah ahadtuka. Maka ya Rasul, jika mereka memang mau berjanji kepada Tuhan, ayyusalliyal isal akhirah, dia mau sholat isya walaupun waktu agak akhir, ahadtuka alla usyahu madum tuhaya, maka aku tidak akan bermaksiat lagi kepada orang itu. Kalau memang dia mau ibadah sholat isya, ya, tidak pernah mengakhirkan waktu, maka la usiyahu, untuk saya tidak akan bermaksiat padanya, madumtu hayya, selagi aku hidup. Saya akan nurut kepada orang itu. Kalau Tuhan, ya, mau berjanji dengan dia dan dia mau melakukan sholat, tolong Tuhan kasih sarankan kepada mereka, ya, supaya mau sholat isya. Nanti kalau dia sholat isya, saya baru mau nurut sama dia. Tapi kalau dia nggak mau sholat isya, ya, maka saya akan tetap bandel sama dia, nggak mau nurut sama dia. Fa inni akhafu, maka bahwasanya aku, bilang onta nih, akhafu, aku takut, ayyun zala alaihim azabun minallahi, akan diturunkan kepada mereka azab minallahi, dari Allah azza wa jalla. Saya takut, saya khawatirkan akan diturunkan kepada mereka azab dari Allah yang amat pedih. Fa akunu fihim, padahal aku ada di tengah-tengah mereka, maka aku mendapat azab juga.
Fa akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ahda 'alal a'rabi. Fa akhadhan nabiyyu, maka mengambil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil apa? Al-ahda, perjanjian. Panggil tuh orang Arab, alal a'rabi, atas orang Arab. Wahai sini Tuhan, ini onta tidak mau nurut kepada Tuhan karena Tuhan nggak mau sholat isya sampai larut malam, bahkan sampai waktu subuh datang kerjanya tidur-tidur saja Tuhan. Oh iya betul, dia berjanji kepada saya, kalau memang Tuhan mau ibadah yang tekun, bukan isya saja bahkan semuanya waktu, sholat dengan baik, dengan pada waktunya, maka dia akan nurut pada Tuhan. Oh begitu, siap. Nah, maka dia berjanji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian semacam itu. Allah yatruka salat, dia tidak akan meninggalkan salat. Wasallama ilaihil jamal, dan dia serahkan tuh onta kepada orang Arab tadi. Nih ontanya nih, bawa sana. Nah, bawa pulang dah tuntun tuh onta. Dia ngomong mau onta bener ya, gue minta maaf ya. Nah, begitulah kira-kira. Selama ini ternyata gue yang salah, bukan lu onta ya. Nah, begitulah kira-kira. Kenapa? Sebab aku menyanyiakan sholat. Emang aku belum begitu yakin untuk sholat. Tapi sekarang kalau memang sudah ada perjanjian dengan Rasul, niscaya aku tidak akan meninggalkan sholat lagi. Apalagi sholat isya yang biasanya aku kemalaman terus dan sampai ketinggalan keluar waktunya isya. Karena aku berjanji, kalau begitu berangkatlah. Faraja'a ila ahlihi, maka kembalilah onta itu kepada keluarganya, dan orang-orang Arab itu juga kembali pada keluarganya. Tuntun onta. Begitu. Jadi kita punya apa saja hewan segala macam, kadang-kadang suka nakal, barangkali karena kitanya kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita. Maka begitu juga kita punya apa aja dah. Kalau kita pengen mempunyai apa saja, seperti katakan dari kata kita punya murid, punya anak, punya apa, pengen taat, kita dulu taat. Kita pengen keturunan kita taat pada Allah, kita dulu kudu taat kepada Allah. Jadi dari kita mulai. Nah, saya insya Allah semuanya akan menjadi baik. Wahukia, dan dihikayatkan, diceritakan. Tadi cerita onta yang bisa ngomong sama Nabi itu yang bisa bicara ya. Nah, sekarang ada cerita lagi. Wahukia, dan diceritakan an ba'di salafi, dari sebagian ulama salaf. Dari sebagian ulama salaf, annahu, bahwasanya ulama salaf itu dafana ukhtan, dia telah mengubur saudari perempuannya, lahu, ukhtan lahu, yaitu maksudnya saudara perempuan baginya, matat, yang telah meninggal dunia. Dia mengubur saudara perempuannya yang meninggal dunia. Wasaqata minhu kaisun bihi malun fi qabriha. Wasaqata, maka jatuh minhu, daripadanya, kaisun, dompet. Dompet dari kantongnya itu jatuh, pihi, di dalam kubur tadi. Kaisun pihi malun, di dalam dompet itu banyak hartanya, banyak duitnya. Di mana itu jatuhnya? Fi qabriha, di kubur saudara perempuannya tadi waktu nguburin. Walam yash'ur bihi, padahal dia nggak sadar, nggak tahu dia bahwa dompetnya itu jatuh di situ. Hatan sarafa an qabriha,
sehingga dia meninggalkan dari kuburnya. Summa jakarohu, kemudian ingatnya, ya, ingat kepada dompetnya di kantong, kemana ini? Nah, jangan-jangan dompet ini adalah jatuh di kubur waktu dia sedang menguruk kuburan. Faroja ila kobriha, maka dia kembali ila kobriha, ke kubur saudarinya. Panabasahu, maka dia galinya kuburan saudarinya itu. Dia gali, ambil pacul, dia gali sendiri. Kapan? Ba'da man sarafan nas, sesudah orang-orang pada pulang dari situ. Orang-orang udah nggak ada, wah, orang udah pada nggak ada nih, dia gali sendirian, ya, dia gali kubur untuk mendapatkan dompetnya tadi yang jatuh di kuburan tadi. Fawajadal qabro yasta'illu, fawajadal qabro, maka dia menemukan kubur itu yasta'illu, menyala, mengeluarkan api. Yasta'illu, menyala, mengeluarkan api. Alaiha naron, alaiha, di atasnya api, ya. Waduh, mengeluarkan api ini, ya, dari kuburnya. Begitu dia mau gali, gimana? Dia terusin gali? Enggak, faroddat turaba ilaiha, maka dia kembalikan tanah itu ke kuburan, ya, saudarinya itu lagi. Dia uruk lagi. Sebab apa? Mengeluarkan api. Dia ngeri. Waraja'a ila ummihi, dan dia pulang ke rumah menemukan ibunya. Dia pengen bertanya kepada ibunya. Begitu dia gali kuburannya, kok keluar api. Waraja'a, dan dia kembali ila ummihi, menemukan ibunya bakian hazinan, padahal menangis dan sangat berduka cita. Memberikan informasi, berita kepada ibunya sambil menangis dan berduka cita. Faqala, maka dia berkata, ya ummah, wahai ibuku, ya ummah, wahai ibuku, akhbirini an ukhti, ceritakanlah kepadaku tentang saudaraku tadi yang meninggal dunia. Wa ma kanat ta'malu, dan apa sebetulnya yang dia lakukan, yang dia perbuat pada masa hidupnya. Qalat, maka menjawab tuh ibunya. Qalat, maka menjawab ibunya, wa ma su'aluka anha, dan apa sebab kau bertanya, ya, kau bertanya kepadaku tentang anha, dari saudaramu yang perempuan tadi. Sebab apa? Kenapa emang kamu bertanya, ya, kepadaku tentang saudaramu yang perempuan itu? Kenapa? Wa ma su'aluka anha, kenapa kau bertanya tentang itu? Qala, maka menjawab si Ba'dus Salaf itu tadi, si ustadz itulah kira-kira, ya ummi, wahai ibuku, ra'aitu kubroha, aku melihat kuburannya saudaraku yang perempuan itu, ya ummi, yasta'ilu alaiha naron, ya, menyala, menghembus, alaiha, di atasnya kuburan itu, naron, api. Qala, maka berkata, iya, fabakat, maka menangislah ibunya. Menangis ibunya begitu dengar kubur anaknya itu menyala, mengeluarkan api. Bakat, menangis tuh ibu. Wa qalat, dan berkata tuh ibu, ya waladi, wahai anakku, kanat uhtuka,
tatahawanu bis shalah wa tuakhiruha an waqtiha. Kanat adalah ukhtuka, bahwasanya saudaramu perempuan itu yang meninggal, tatahawanu bis shalah, menyepelekan, meremehkan tentang sholat. Dia itu meremehkan, menyepelekan tentang sholat. Wahai anakku, saudaramu itu yang perempuan yang meninggal, waktu akhiruha dan suka menunda-nunda sholat an waktiha sampai keluar waktunya. Fahajahalu man yuakhiru sholata an waktiha, maka ini haluman, keadaan orang, yuakhiru sholata, yang menunda-nunda sholat, an waktiha, daripada waktunya. Fakaifa haluman la yusalli, maka bagaimana keadaan orang yang tidak mau sholat nanti, ya. Coba kita lihat, subhanallah. Kadang-kadang dia sendiri tukang gali kubur, sholat kagak, padahal gali kubur. Ada meninggal dia girang, ya. Wah, kerjaan gua nih, ya, ada kerja, dapat duit gua. Kayaknya kalau anaknya lagi minta duit buat bayaran sekolah, ntar dulu neng, tungguin. Kapan? Kalau ada yang mati. Ya, di sini sholat kagak apa kagak. Ada yang meninggal, alhamdulillah, bukan innalillahi. Ini kerjaan, padahal tukang gali kubur dia. Alhamdulillah ada yang mati buat jadi gali kuburan. Sholat kagak apa kagak, nauzubillah min dzalik, ya. Fakaifa halu man la yusalli, maka bagaimana keadaan orang yang tidak sholat. Panas Allah Ta'ala, maka mari kita minta kepada Allah Ta'ala ayyu'inana alal muhafazah alaiha. Semoga Allah menolong kita. Ayyu'inana, semoga Allah menolong kita. Alal muhafazah, atas memelihara, menjaga, alaiha, atas sholat yang 5 waktu terutama. Bikamalatiha, dengan segala kesempurnaannya sholat. Kita lakukan. Bi auqatiha, pada waktu-waktunya. Ini yang nunda-nunda aja begitu, bagaimana nggak sholat? Mari sama-sama kita menjaga sholat kita. Semoga Allah menolong kita untuk bisa ke situ. Jangan sholat kok rasanya berat banget, mau ke masjid lagi, ya berat banget mau ke masjid, berat nangkakan kaki, ya. Sebab apa? Begitulah kalau untuk menderita Allah. Setan sudah membisikkan sama kita. Innahu, bahwasanya Allah Ta'ala jawadun, maha pemurah, ya. Karimun, maha pengasih, ya. Maha pemurah, maha pengasih. Wa'ufun, maha pemberi. Rahimun, maha penyayang. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang pandai-pandai menjaga sholatnya, insya Allah bebas daripada azab kubur, dan pasti surga sudah menunggunya, ya. Maka sholat jangan kita sia-siakan, dan kita sepelekan sholat, tentang sholat aja. Ini pada zaman dulu, zaman Rasul, banyak yang dikasih contoh-contoh semacam itu. Itu peringatan buat yang hidup. Kita sekarang tinggal ceritanya aja. Dan kadang-kadang ada juga kejadian semacam itu. Ya, di suatu saat ketika orang menggali kuburan, hari itu ada 2 orang yang meninggal. Di kuburan itu ada 2 yang gali kuburan. Ya, ada di sebelah sini, ada sebelah sana, ada di pojok kanan, pojok kiri. Kita datengin duluan. Ya. Tiba-tiba dia kira itu yang kanan. Ya, maka dimasukkanlah ke situ orang yang berdosa itu, dimasukkan ke dalam kubur orang yang
orang yang satu, orang yang soleh. Maka tiba-tiba datang lagi mayat orang soleh. Ya, ini siapa yang udah kuburin di sini nih? Kuburan buat orang soleh. Nah, mana ini udah dipakai sama orang deh. Nah, masya Allah, ya. Akhirnya kesalahan dia yang duluan. Karena kesalahan dia mau di sono, pojok sono, bukan di sini. Suruh gali lagi, digalilah. Maka begitu digali ternyata, masya Allah, begitu mayatnya sudah gosong, sudah angus badannya, baru beberapa menit, beberapa jam saja ditinggalkan dari orang, udah badannya udah pada menjadi satu, ya, digencet oleh bumi dari kepala sampai ke kaki. Udah subhanallah, ya, dijadikan satu udah, dan geseng orangnya. Subhanallah. Begitu ditanya kenapa, dia orang paling badung di masyarakat situ, ya, paling badung, boro-boro sholat, sama orang tua juga suka ngelawan. Nauzubillah min dzalik. Kerjanya mabok kerjanya, boro-boro ibadah. Subhanallah, durhaka sama orang tua, dinasihatin ngelawan dan sebagainya. Nah, inilah nasib orang-orang yang durhaka. Diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dengan caranya nguburinnya salah kuburan. Maka diangkatlah itu dia, dipindahkan ke tempat dia yang sesungguhnya. Maka tempat itu dibersihkan lagi, dirapikan lagi untuk orang yang soleh. Ya, maka dia dipindahkan ke tempat kuburan di pojok sana. Itu adalah contoh-contoh yang banyak terjadi ketika orang masih hidup di dunia. Sudah banyak bukti-bukti ahli maksiat akan terbukti dengan azabnya, dengan tanda-tanda azabnya, dan ahli taat terbukti dengan, ya, taman-taman surganya, ampunan rahmat, dengan banyaknya orang yang ridho, yang pada mendoakan dan sebagainya, banyak yang ngantarnya, banyak yang nyembayanginnya, ya, dan matinya juga dalam husnul khotimah. Mudah-mudahan, ya, dirasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil ghururi wal farti fil umuri hamaqatil khuburi wa salatullah dawama salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya hitama wa alal alil kirami wassabikan nujumi fi kudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna ala alladhi asrafna fatub alaina taghsilu kulla hauba wasur lanal awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sahilil khillani kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadla wajudan manna biktisabim minna bil mustafa rasuli nazza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wassahbi idadatus sisuhbi walhamdulil ilahi
fil bad'i wa tanahi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.